Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Rizky Akbar akan menjelaskan latar belakang Perang Dingin, yang dimana ini sebagai tugas akhir dari sejarah peminatan. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terjadinya latar belakang Perang Dingin. Yang pertama, munculnya Amerika Serikat yang berpaham kapitalis sebagai negara kuat setelah menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Dan yang kedua, munculnya Uni Soviet yang berpaham komunis yang menyebarkan pahamannya ke Eropa Timur setelah membebaskan wilayah ini dari pendudukan Jerman. Dan yang ketiga, banyak negara baru yang terbentuk hasil dekolonisasi. Uni Soviet dan Amerika Serikat berebut pengaruh dan menyebarkan pahamannya di negara-negara ini. Nah, dan untuk pendahuluannya, Perang Dingin adalah perseteruan yang terjadi selepas Perang Dunia II antara kubu negara blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan negara-negara blok kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Untuk pembahasannya, negara yang berseteru sebagai menjadi dua kubu negara blok komunis dan negara-negara blok kapitalis Perang Dingin ditandai dengan konflik asimetris, di mana kedua negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing merebutkan pengaruh dan kekuasaan di dunia. Perseteruan antara ideologi komunis dan kapitalisme ini menyebabkan Perang Vietnam di tahun 1950 sampai dengan 1953. Perang Vietnam sampai dengan juga 955 sampai dengan 975, krisis Kongo sampai dengan tahun 960 sampai 1966. Serangan Uni Soviet ke Afghanistan di tahun 979 sampai dengan 989. Dan serangan Amerika Serikat ke Grenada di tahun 1983. Konflik kepentingan ini juga menyebabkan kudeta saat negara adidaya ini mendukung pihak berseteru yang ideologi di negara berkembang untuk merebut kekuasaan CIA. Badan Intelijen Amerika Serikat mendorong kudeta seperti kudeta Iran, kudeta Guatemala, dan kudeta Chili. Sementara itu, Uni Soviet mendukung kudeta Mesir, revolusi Kuba, dan revolusi Nicaragua. Perang Dingin perlahan berakhir pada tahun 1980-an. Seiring memelahnya blok komunis dan menyebarnya demokrasi di Eropa, faktor pendorong berakhirnya Perang Dingin adalah kekalahan Uni Soviet di Afghanistan yang merusak wibawa Uni Soviet di dunia. Uni Soviet dan negara komunis lainnya juga mengalami krisis keuangan dengan antrean panjang hanya untuk mendapat makanan dan bahan bakar. Melemahnya Uni Soviet memberi kesempatan bagi negara-negara di Eropa untuk melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet. Pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, berupa melakukan reformasi di Uni Soviet untuk menghindari krisis melalui program Glasnost atau keterbukaan dan perestroika reformasi. Namun, kedua program ini gagal menghalangi kemunduran Uni Soviet. Pada 25 Desember tahun 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai pemimpin Uni Soviet keesokan harinya. Uni Soviet resmi bubar, sehingga negara-negara penyusunnya menjadi merdeka. Di Eropa, negara yang merdeka ini adalah Ukraina, Lithuania, Latvia, Estonia,
Belarus, dan Moldova. Runtuhnya Uni Soviet dianggap sebagai penutup Perang Dingin. Oke, sekian itu saja yang saya bisa jelaskan latar belakang terjadinya Perang Dingin. Semoga nilai saya mendapatkan nilai yang sempurna. Dan terima kasih untuk guru-guruku yang telah mengajariku selama 3 tahun. Saya Muhammad Rizky Akbar mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.